Anissa Telia, Taufik, Rama Sintia, Sani Alia, Nadine Suryani. Ada yang belum disebut namanya? Hadir semua ya? Yes. Selanjutnya, sebelumnya siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, silakan apa? Naik kitab Allah. Naik kitab Allah. Ingat ya? Siapa yang masih tahu apa aja? Ada berapa kitab Allah dan apa-apa aja? Silakan. Zabur, Injil, Al-Quran, Taurat. Iya, kita Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Oke, hari ini kita masuk pada materi sujud syukur, sujud syahwi dan sujud tilawah. Sebelumnya udah pernah bersyukur? Pernah dong ya. Apa yang membuat kamu harus bersyukur? Iya, ada lagi? Apa yang membuat kita harus bersyukur? Iya, silakan Nak. Iya, mendapatkan ranking itu ya. Jadi, kalau kita bersyukur apa yang kita lakukan? Kira-kira apa yang kita lakukan kalau kita bersyukur? Bersyukur. Iya, mengucapkan alhamdulillah. Pada umumnya, hal yang paling umum adalah kita mengucapkan alhamdulillah. Oke. Sekarang kita masuk pada materi sujud syukur, sujud syahwi dan sujud tilawah. Nah, di sini kita akan membahas tentang sujud tadi. Ada 3 sujud ya. Yang pertama ada sujud syukur. Nah, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan kenikmatan ataupun ketika kita terhindar dari musibah. Nah, itu dia. Apa yang menjadi syarat untuk melakukan sujud syukur? Yang pertama kita harus bersih dari hadas. Apa itu hadas? Ya, hadas itu seperti kita harus buang air kecil, buang angin dan lain sebagainya. Kemudian bersih dari najis dan menghadap kiblat. Itu syarat-syarat yang harus kita lakukan ketika bersujud syukur. Oke. Nah, selanjutnya sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud yang kita lakukan ketika kita mengalami kesalahan dalam pelaksanaan sholat. Iya, misalnya nih, sholat zuhur ada berapa rakaat? 4. Ketika kita melaksanakan sholat zuhur, ini udah rakaat kedua, tapi dia lupa. Ini udah ketiga apa keempat ya? Cepat-cepat ya kan? Siapa yang bisa cepat-cepat? Ayo, siapa? Sintia kan? Nah, kalau gitu tadi ada ragu, maka yang kamu lakukan apa? Apa yang harus kita lakukan? Lakukan sujud sahwi. Iya, sujud sahwi itu untuk kita yang telah mengalami kelupaan atau kesalahan dalam pelaksanaan sholat. Nah, dia yang lupa rakaatnya, lupa takbir, langsung sujud dia, biar cepat siap, ya kan? Nah, kemudian untuk orang yang melaksanakan kunut, biasa ya, pada subuh siapa yang mau yang sholatnya pakai 2 kunut? Dia lupa, tadi lupa pakai 2 kunut ya, langsung cepat ya kan? Nah, bisa dilakukan sujud sahwi di akhir. Iya. Nah, ini dia tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Duduk istirasi ya. Duduk kayak udah mau tasyahud akhir kan. Kemudian sebelum salam dia sujud lagi 2 kali. Sujud pertama, duduk sebentar, sujud lagi, baru bangkit dan kemudian salam. Gitu ya, itu sujud sahwi. Selanjutnya sujud tilawah. Udah pernah dengar sujud tilawah? Iya, sujud yang dilakukan ketika kita mendengar bacaan ayat-ayat as-sajadah dalam Al-Quran. Ya. Ketika kita mendengarkan itu bisa kita lakukan sujud yang namanya sujud tilawah. Sujud tilawah merupakan bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala saat membaca Al-Quran. Oke, itu dia ya. Nah, selanjutnya di sini saya ingin tampilkan video tentang pembahasan. Silakan diperhatikan video berikut. Nah, silakan diperhatikan.
disimak dan dipahami. Nampak? Nampak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UNSR PMI kelas 8. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan sujud dan tata cara melaksanakan sujud yang benar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam sujud. Apa saja macam-macamnya? Yang pertama ada sujud syukur, sujud syahwi, sujud tilawah. Bagaimana ketika sujud ini dilakukan atau dimanfaatkan? Kita akan membahasnya secara lengkap pada video kali ini. Kita mulai dari Perhatikan ya. sujud syukur terlebih dahulu. Pernahkah kalian Nah, itu kan atau ini atau bahkan yang ini? Mengapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka sedang mensyukuri nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mereka semua ini mendapatkan hasil dari usahanya, akan tetapi ketika seorang sujud tandanya dia tidak melupakan nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan tatkala seseorang mendapat nikmat maupun terhindar dari bahaya. Jadi, sujud ini dilakukan tidak hanya sekadar saat mendapat nikmat saja, melainkan juga saat terhindar dari bahaya. Apapun keadaan kalian, kondisi kalian, misalkan sedang berdiri, duduk, atau berbaring, ketika itu kalian mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya, maka janganlah kalian melaksanakan sujud syukur menghadap kiblat. Berapa kali? Ya, sebanyak 1 kali. Gimana doanya? silakan bergerak bebas. Ayo. Ayo Angel, gerak. Ayo. Oke. Oke, kita udah senang-senang. Baik, selanjutnya di sini kita akan pembagian tugas kelompok. Sebelumnya di minggu lalu kita sudah melakukan tes formatif, yaitu pengelompokan siswa berdasarkan kebutuhan belajar. Ya, di sini kelompok pertama ada kelompok auditori, kelompok yang kebutuhan belajar atau gaya belajarnya yaitu mendengarkan ya, mendengarkan audio. Ya. Kemudian di sini ada kelompok audio visual, yaitu melihat gambar, menonton video. Kemudian ada kelompok kinestetik,
ya, mereka melihat gambar-gambar ya. Tadi kita juga sudah memaparkan materi, sudah ada juga videonya. Nah, sekarang tugasnya untuk yang kelompok pertama itu tugasnya membuat ceramah singkat atau penjabaran juga boleh ya, tentang sujud syukur, sujud syahwi dan sujud tilawah. Nah, di kelompok audio visual mereka akan membuat tugas tentang poster tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud syahwi dan sujud tilawah. Dan yang kelompok ketiga mereka akan mendiskusikan tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud syahwi dan sujud tilawah. Dipraktikkan nanti ya. Oke, silakan dipahami. Nah, didiskusikan dengan kelompoknya. Oke? Oke. Ayo silakan diskusikan. Iya, silakan nak diskusi. Ini tadi tugasnya membuat tata cara mempraktikkan ya. Silahkan bisa dipelajari dulu dari bukunya, panduan dari buku boleh, dari yang sudah kita lihat di depan juga boleh, dan dari oke. Kalau misalnya nih tadi si Tia suka lupa kan, suka buru-buru dia, jadi dia itu harus ngapain kalau lupa dia sholatnya? Kalau ada rokaatnya yang ketinggalan atau kelewatan, sujud? Ini ya sujud syahwi itu. Kamu nanti mempraktekkan sujudnya kan? Nah, kemudian kalau misalnya mendengarkan apa bacaan-bacaan ayat as-sajadah, maka yang kita lakukan adalah sujud tilawah. Iya, praktekkan sujud tilawah. Dan ketika mendapat kenikmatan, dapat hadiah misalnya si nanti dikasih bacaan, jam bacaannya nak boleh ya? Dikasih kawannya dia masih pakai, atau dikasih mamanya dia HP dalam iPhone ya kan? Jika dia udah dapat iPhone apa yang kalau lakukan anakku? Sujud syukur. Ya kan? Ya silakan didiskusikan. Ayo. Gimana? Ya. Bisa. Oke. Selanjutnya kelompok iya, gimana nih kelompok auditori? Iya, ada yang membuat ini ya? Apa? Iya. Bisa? Bisa. Udah dipahami ya? Syukur,
singkat yang akan dibacakan oleh saudari Kak Desta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi umat manusia. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang 3 jenis sujud yang memiliki makna mendalam pada kehidupan kita, yaitu ada sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Pertama, ada sujud syukur. Sujud syukur dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar yang telah diberikan kepada kita. Misalnya saat kita mendapat kabar baik, terhindar dari musibah, atau merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dalil yang mendasari sujud syukur ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mendapat kabar baik, beliau langsung melakukan sujud syukur. Baiklah, kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Silakan kepada kelompok lain. Saya dari kelompok audiovisual ingin bertanya kepada kelompok auditari. Jelaskan perbedaan sujud syukur dengan ungkapan syukur lainnya seperti doa atau sedekah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok audiovisual. Sujud syukur adalah ibadah visi yang mengekspresikan rasa syukur secara langsung kepada Allah. Sedangkan doa adalah ungkapan korban dan sedekah adalah tindakan sosial. Sujud syukur lebih fokus pada hubungan langsung antara hamba dan Allah. Apakah kelompok audiovisual puas dengan jawaban kami? Saya puas. Oke. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu sama penanya. Yuk. Silakan, apa namanya? Berdasarkan, silakan ditutup, Nak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ada lagi yang bisa maju? Udah bisa? Selanjutnya? Yuk. Siapa yang jadi moderator? Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audiovisual akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Panduan tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah tasyahud akhir, bacaan sujud sahwi, subhana man la yanamu wa la yaskur. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir, duduk sebentar baru takbir. Yang ketiga, kemudian sujud kedua dengan bacaan yang sama dengan sujud pertama. Yang keempat, duduk sejenak kemudian lanjutkan salam. Panduan tata cara pelaksanaan sujud syukur. Yang pertama, berdiri, berniat kemudian takbir. Nawaitu sujuda syukuri sunatan lillahi ta'ala. Yang kedua, sujud 1 kali seperti biasa. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Ketiga, bertakbir kembali mengangkat kedua tangan, duduk diam sejenak lalu salam. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Iya, silakan pada kelompok lain. Iya, silakan, Nak. Yang mau bertanya dari kelompok lain mana? Ada? Oh iya, silakan. Ayo, Dok. Analisislah peran
sholat. Silakan siapa yang mau jawab? Silakan ini. Atau mau diulang pertanyaannya? Oh, silakan diulang dulu. Analisislah peran sujud sahwi dalam menjaga kesempurnaan sholat. Dalam sholat, sujud tilawah dilakukan langsung setelah membaca ayat sajadah tanpa takbir tambahan. Sedangkan di luar sholat diawali dengan takbir dan ta'khir dalam salam. Apa kelompok kinestetik selanjutnya kami? Oke, kita kasih dulu tepuk tangan hangat. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok kinestetik. Udah siap? Sudah. Silakan lanjutkan Bu. Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dijawab dong salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Langsung saja. Siapa yang duluan? Syukur. Iya, silakan. Enggak apa-apa, yang ada dulu enggak apa-apa. Oke. Diperhatikan ya, Nek ya. Mbak, Nek, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala quwata illa billah aliyyil azim. Allah. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu. Lanjut. Iya, Nak, silakan. Silakan. Selanjutnya. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Nak. Kami dari kelompok auditori ingin bertanya kepada kelompok kinestetik. Jelaskan peran sujud syahwi dan menjaga kesempurnaan sholat. Menjawab pertanyaan dari kelompok auditori. Sujud sahwi membantu menjaga kesempurnaan sholat dengan mengkompensasi kesalahan kecil, sehingga menjaga kehormatan dan nilai ibadah tersebut di hadapan Allah. Apakah saudari puas dengan jawaban kami? Sangat puas. Oke, kita kasih tepuk tangan kepada penanya. Kemudian kegiatan kita hari ini. Jadi apa yang dimaksud dengan sujud syukur, sujud syahwi, sujud tilawah udah bisa kita pahami ya. Dan kenapa kita harus melakukannya pun kita sudah paham ya. Sujud syukur kita lakukan ketika kita mendapat kenikmatan. Sujud syahwi kita lakukan ketika kita kelupaan dalam sholat, dan sujud tilawah yang kita lakukan ketika mendengar bacaan-bacaan ayat dan sajadah. Ketiga sujud tersebut sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di sini saya ingin tes kemampuannya. Kita di sini ujian evaluasi dulu. Ini ya. Silakan anak-anak ibu, silakan diperhatikan di sini ya. Masing-masing ya. Kalau ini tugas mandiri. Oke, silakan ya. Itu sudah disediakan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, silakan. Silakan nak kumpulkan ya. Oke lah. Nah, ini. Nyamuk udah siap? Udah kan? Oke, nanti kita periksa ya. Baik. Oke. Sekian untuk hari ini, itu tadi ya. Semoga dengan mempelajari sujud syukur, sujud syahwi, sujud tilawah kita bisa semakin bersyukur. Tahu caranya bersyukur di luar kan? Bisa sujud kalau dapat kabar bahagia. Bisa kita kerjakan sujud syahwi kalau kita lupa dalam sholat biar makin sempurna sholatnya. Kemudian kita bisa melaksanakan sujud tilawah ketika kita mendengar bacaan
membahas materi tentang pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Silahkan dipelajari biar besok minggu depan kita bisa lanjut materinya. Oke ya? Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya. Berat, ini istirahat dulu lah kalian. Nanti yang apanya kita sambung ya.